salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembuktian validitas argumen dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan bentuk-bentuk argumen lain yang valid serta aturan penukaran. Baik, kita mulai saja ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada video yang kedua, yaitu pembuktian validitas argumen dengan cara yang kedua, yaitu dengan aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan ini untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, kita menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Nah, misalnya argumen yang tadi ya, yang P atau Hi, kemudian ini negasi P, kemudian kesimpulannya adalah negasi Hi, misalnya begitu. Nah, di sini dapat juga dipadukan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen atau aturan penukaran. Yang penting dia aturannya nanti menggunakan argumen-argumen lain yang sudah valid dan juga dibantu dengan pernyataan lain yang ekuivalen, seperti itu. Nah, contoh bentuk argumen-argumen yang valid misalnya ada banyak nih, ada modus ponen. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan ini. Ada modus ponen, ada modus tolen, ada simplifikasi, ada konjungsi, ada silogisme hipotesis, ada disjungtif, ada dilema konstruktif, dilema destruktif, dan addition. Ini teman-teman tidak perlu menghafal, cukup nanti diingat-ingat saja, dipahami saja gitu. Nah, kita kenal dulu satu persatu ya nanti ya, agar nanti kalau dalam penarikan kesimpulan kita bisa lebih mudah untuk mengingatnya atau memahaminya. Yang pertama adalah bentuk argumen yang valid itu adalah modus ponen. Di modus ponen ini kita ada dua premis, yaitu jika P maka Hi, kemudian premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Hi. Contohnya gini, jika bilangan P itu habis dibagi 2, jadi maksudnya kalau ada bilangan sembarang yang habis dibagi 2, misalnya 4 gitu ya, 4 ini habis dibagi 2, maka P ini bilangan genap. Ini adalah premis pertama. Nah, premis kedua, misalnya kita ambil 4 tadi, 4 habis dibagi 2. Nah, ini adalah premis kedua. Kemudian kesimpulannya adalah P adalah bilangan genap. Jadi yang premis kedua itu adalah pernyataan tunggal di yang depan. Jadi di sini P maka Hi, kemudian premis keduanya ini yang depan ini. Nah, maka kesimpulannya adalah yang belakang. Jadi jika bilangan P habis dibagi 2, maka P bilangan genap. Kemudian premis kedua ini adalah yang depan ini, kemudian kesimpulannya adalah yang belakang. Nah, ini adalah modus ponen. Nah, kalau yang kedua, modus tolen, itu premis satunya sama, tapi premis keduanya beda. Kalau tadi kan yang depan, kalau ini yang belakang tapi dinegasikan. Nah, konklusinya berarti ya negasi P atau negasi dari depannya. Ini kebalik ya. Jadi ini yang menjadi premis kedua adalah yang belakang tapi dinegasikan. Contohnya adalah ini. Jika bilangan A habis dibagi 2, maka A bilangan genap. Ini sama. Jika A maka B. Nah, yang premis kedua ini A bukan bilangan genap. Misalnya A itu kita ambil 5 misalnya. A bukan bilangan genap. Jadi kebalikan dari yang kedua ini. Jadi negasi Hi ya. Kan tadi Hi yang belakang. Premis keduanya negasi Hi. A bukan bilangan genap. Misalnya 5 bukan bilangan genap. Maka kesimpulannya A bukannya P ini, tapi A tidak habis dibagi 2, yaitu negasi P. Negasi dari pernyataan tunggal yang pertama. Jadi A tidak habis dibagi 2. Jadi kalau misalnya kita ambil 5 habis dibagi 2, maka 5 bilangan genap. Maksudnya gini, jika bilangan A habis dibagi 2, maka A bilangan genap. Kalau kita ambil misalnya 5 bukan bilangan genap, nah berarti 5 tidak habis dibagi 2. Jadi perbedaannya dengan modus ponen, kalau modus ponen itu premis keduanya P yang depan ini, konklusinya yang belakang. Modus tolen itu kayak kebalikannya. Jadi premis 2-nya itu yang belakang, kemudian konklusinya adalah yang depan, tapi dia dinegasikan. Gitu. Jadi bukan Ki, maka ya bukan P. Kalau tadi kan kalau P maka Ki. Ini tidak bisa dibalik ya.
Karena pada implikasi itu tidak berlaku kebalikannya, belum tentu seperti itu. Maka ini ada modus ponen dan modus tolen. Nah, ini dua ini biasanya yang paling sering muncul di dalam membuktikan validitas argumen. Nah, bentuk yang lain adalah simplifikasi atau penyederhanaan. Ini biasanya kalau kita butuh hanya salah satu pernyataan tunggalnya. Tapi ini syaratnya di dalam simplifikasi ini kedua pernyataan ini harus digabung dengan dan. Jadi perangkainya harus dan. Nanti pernyataannya bebas ya, tidak harus P, tidak harus Q, boleh. Ini pernyataan majemuk, ini juga majemuk, tapi digabung dengan dan. Maka kita tinggal pecah saja salah satunya. Ini bisa kita ambil saja kesimpulannya P saja atau Hi saja, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dua-duanya tadi ini adalah komponen yang bernilai benar, karena ini adalah dan. Sehingga di simplifikasi itu kita maksudnya adalah menyederhanakan sebuah konjungsi. Itu contohnya, Lisa makan sate dan kerupuk. Nah, kesimpulannya Lisa makan sate. Karena kan memang ini dua-duanya dia benar, dia makan sate ya dia makan kerupuk. Nah, kesimpulannya salah satu saja boleh, Lina makan sate atau Lina makan kerupuk. Jadi begitu. Jadi ini simplifikasi itu boleh diambil salah satu saja. Kemudian ada konjungsi. Kalau konjungsi itu beda dengan tadi. Kok tadi disederhanakan, kok ini digabung. Misalnya kita punya premis 1 dan premis 2, tapi kita butuh menggabungkan dua-duanya. Nah, berarti kalau ini dua-duanya ada di premisnya, jadi ada di soalnya, berarti kan namanya premis kan bukti-bukti tadi itu kita kan pastikan bahwa keduanya bernilai benar. Sehingga premis 1 dan premis 2 ini karena sama-sama benar bisa kita gabung dengan dan begitu. Tapi syaratnya adalah dua-duanya ini yang kita gabung ini dua-duanya ada di premis ya. Nanti kalau cuma salah satu saja itu kita tidak menggunakan ini, tidak boleh menggunakan dan. Yang boleh kita gunakan perangkai dan atau konjungsi ini ketika yang kita gabung ini dua-duanya merupakan premis, ada di soal. Kalau tidak ada di soal berarti nanti kita gunakan aturan yang lainnya. Nanti. Contohnya begini, Lina makan sate, Lina makan kerupuk. Ini dua-duanya sama-sama premis, sehingga kesimpulannya adalah jadi Lina makan sate dan kerupuk. Jadi gitu. Jadi simplifikasi dan konjungsi ini sebenarnya ya dua hal yang saling berkebalikan lah begitu. Sama seperti pada modus ponen dan modus tolen. Contoh yang berikutnya adalah silogisme hipotesis, atau biasanya kita sebut sebagai SH ya, atau hypothetic syllogism. Di sini ada dua premis. Premisnya yang pertama ini semuanya baik premis maupun kesimpulannya itu bentuknya implikasi. Apa ciri khasnya kita lihat di sini ya teman-teman ya. Premis pertama itu jika P maka Hi. Jika P maka Hi. Premis kedua itu jika Hi maka R. Lihat ini sama-sama implikasi, tetapi yang menjadi kalimat pertama di sini adalah Hi-nya. Jadi jika P maka Hi, yang ini Hi-nya pindah ke sini. Jika Hi maka R. Sehingga kesimpulannya adalah yang depan ini maka yang R ini, karena dia sudah sama. Ini sudah Hi, ini sudah Hi. Jadi bentuknya adalah implikasi jika P maka Hi. Premisnya adalah jika Hi maka R yang kedua. Ini karena di sini Hi ini Hi, maka konklusinya adalah yang depan sama yang paling belakang. Ini silogisme hipotesis. Contohnya begini. Kalau hari Minggu, maka kuliah libur. Nih, jika P maka Hi. Kemudian yang premis kedua itu jika Hi maka R. Hi-nya kan tadi yang belakang. Jika kuliah libur, maka saya tidak harus ke kampus. Ya, ini adalah kalimat yang baru. Jadi dia melibatkan 3 pernyataan tunggal. Kemudian di sini kesimpulannya ya, kalau hari Minggu maka saya tidak harus ke kampus. Jadi kalau hari Minggu kan saya kuliah kan libur. Nah, jika kuliah libur maka saya tidak harus ke kampus. Nah, jadi jika hari Minggu maka saya tidak harus ke kampus. Tidak harus ya berarti bolehlah ke kampus. Tapi kan tidak harus. Jadi ini contohnya. Jadi yang kita perhatikan adalah bentuknya berupa implikasi. Kemudian yang belakang ini
ini nanti yang premis kedua ini menjadi pernyataan di depan. Maka kesimpulannya nanti yang paling depan diimplikasikan dengan yang paling belakang. Ini adalah silogisme hipotesis. Yang kedua adalah silogisme disjungtif, teman-teman. Di sini sama melibatkan dua premis, tapi di sini tidak melibatkan implikasi ya. Kalau silogisme disjungtif ini ada premisnya adalah P atau Hi. Premisnya itu, premis keduanya itu adalah negasi Hi. Nah, kemudian konklusinya itu adalah P. Ini P atau Hi, bukan Hi. Berarti konklusinya ya P. Kan gini kayak milih gitu loh. P atau Hi. Pokoknya bukan Hi. Nah, sehingga konklusinya adalah berarti milih yang P gitu. Nah, contohnya gini. Buku logikaku kalau nggak di tasku atau tertinggal di rumah. Nah, kan ini atau. Nah, kemudian premis kedua, buku logikaku tidak ada di tas. Nah, maka buku logikaku tertinggal di rumah. Karena di sini atau ini bisa berkebalikan ya. Sehingga ini boleh saja. Ini negasi yang belakang. Pokoknya negasi dari salah satu lah. Maka kesimpulannya adalah yang satunya. Nanti kalau di sini negasi P, maka kesimpulannya adalah Hi gitu. Karena ini boleh berkebalikan. Berikutnya adalah dilema konstruktif ya. Di sini ada premis pertama dan premis kedua. Di mana di sini premis pertama ini adalah double implikasi dari P ke Hi dan dari R ke S. Premis duanya ini P atau R, konklusinya Hi atau S. Dilema konstruktif ini pada dasarnya adalah double dari modus ponen ya. Di sini ada jika P maka Hi, kemudian premisnya ini kedua adalah P, kemudian ada jika R maka S, premisnya adalah R, kesimpulannya adalah S. Sehingga karena di sini P atau R ya, kesimpulannya kalau kita lihat di sini ini yang belakang. Hi atau S. Berarti ini kayak kita milih itu loh. Kalau kamu milih P berarti akibatnya Hi, dan kalau kamu milih R maka akibatnya adalah S. Nah, sehingga premisnya kamu pilih P atau pilih R. Berarti konklusinya kan kalau nggak Hi yang belakang ya berarti yang S. Jadi ini premis yang pertama kedua ini adalah yang depan-depan ini digabung dengan atau. Konklusinya itu adalah yang belakang ini digabung dengan atau juga. Gitu. Kemudian yang kedua ini adalah dilema destruktif. Ini sama premis pertamanya, tapi premis keduanya ini adalah negasi Hi yang belakang atau negasi S. Yang nomor 8 ini, dilema destruktif ini gabungan dari modus Tholen. Jika P maka Hi dan R maka S. Tadi yang premis keduanya kan kalau modus Tholen kan yang belakang tapi dinegasikan. Jadi negasi Hi ini atau negasi S. Kesimpulannya berarti ya negasi P atau negasi R. Jadi dilema destruktif ini adalah gabungan dari modus Tholen. Tapi dia digabung dengan tanda atau, ini kayak milih dua kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah addition atau tambahan. Ini ada misalnya kita punya premis P. Tapi kita butuhnya digabung dengan premis yang lain. Misalnya kita butuhnya P atau Hi. Nah, tapi Hi itu nggak ada di premis yang di soal. Sehingga kita bisa menggabungkan dengan sembarang pernyataan menjadi sebuah kesimpulannya, tapi dengan catatan dia harus digabung dengan tanda A atau. Kalau yang tadi di bagian konjungsi kan tadi premis 1, premis 2 sama-sama ada di soal, di premis ya. Kemudian konklusinya bisa kita gabung dengan tanda dan. Nah, tapi kalau di sini karena kita tidak tahu ini apakah benar atau salahnya premisnya ini, nah, maka kita hanya menggabungkannya boleh menggunakan atau. Tapi jika sama-sama ada di premis soalnya, maka ini boleh kita gabung dengan tanda dan. Kalau tidak, maka sebaiknya hanya kita gunakan addition, yaitu menggunakan tanda atau. Nah, note-nya adalah pada addition ini kita bisa menambahkan sembarang pernyataan selain premis ya, yang diketahui tadi. Akan tetapi hanya boleh dengan perangkai disjungsi atau ini. Gitu.
Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk argumen yang valid yang biasanya sering digunakan dalam pembuktian validitas argumen. Nah, tapi ada banyak lagi. Nah, ini tergantung dari argumen-argumen yang memang kita butuhkan. Tapi untuk mata kuliah ini ya mungkin cukup untuk 9 ini saja. Nanti ada bentuk yang lainnya juga. Sekarang kita masuk ke contoh. Teman-teman, kita di sini diminta untuk membuktikan bahwa argumen berikut ini valid. Jadi ada sebuah argumen dalam bentuk kalimat seperti ini. Kemudian kita diminta untuk membuktikan apakah argumen ini valid. Nah, ingat ya, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita harus membuatnya menjadi bentuk ekspresi logika. Nah, jadi kita misalkan di sini ada beberapa pernyataan tunggal ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama adalah pintu kereta api ditutup. Nah, kita misalkan sebagai P. Lalu lintas akan berhenti. Ya, kita misalkan sebagai Hi. Lalu lintas berhenti nih. Oh, berarti tadi ini sudah ada di sini. Kemudian terjadi kemacetan lalu lintas kan belum ada, sehingga kita bisa tuliskan sebagai R. Terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian yang berikutnya adalah pintu kereta api ditutup. Nah, ini sudah ada nih tadi. Ini adalah P tadi. Kesimpulannya terdapat kemacetan lalu lintas. Oh, kemacetan lalu lintas tadi sudah, yaitu R. Berarti di sini kita hanya punya 3 pernyataan tunggal, yaitu P, Hi, dan R. Nah, lalu langkah yang berikutnya adalah kita membuatnya dalam bentuk ekspresi logika. Nah, logikanya seperti ini. Premis yang pertama tadi kan, jika P, pintu kereta api ditutup kan tadi P, lalu atau maka lalu lintas akan berhenti, jadi ini Hi. Jika P maka Hi. Kemudian jika lalu lintas berhenti, berarti ini adalah Hi, maka akan terjadi kemacetan. Kemacetan tadi R. Sehingga premis yang kedua adalah jika Hi maka R. Kemudian di sini nanti P-nya ini adalah premis ketiga. Pintu kereta api ditutup. Nah, berarti ini adalah P. Kesimpulannya terdapat kemacetan lalu lintas. Berarti yang R ini kesimpulannya adalah R. Gitu. Nah, untuk membuktikannya di sini kita buat seperti ini dulu. Jadi ini kita buat sebagai premis 1 2 3. Kita buat seperti ada urutan begitu ya. 1 premis pertama, 2 premis kedua, 3 premis ketiga. Kemudian kesimpulannya ini kita taruh di R saja di sini, di bagian kanan. Jadi kita buat garis. Jadi kita buat garis di sini. Kemudian kesimpulannya kita taruh di sebelah kanan ini. Kenapa? Nanti tujuan kita adalah kita akan menggunakan premis-premis yang ada ke dalam bentuk argumen lain. Jadi menggunakan bentuk-bentuk argumen lain tadi ya, yang valid tadi itu agar memperoleh kesimpulan akhirnya itu harus R. Tujuannya nanti kita adalah di proses akhirnya itu akan sama dengan R ini. Jadi kita tujuannya mencari R. Nah, teman-teman kita lihat di sini R ini ada di premis kedua. Jadi kita harus jeli di sini dalam melihat premis 1, premis 2, premis 3 ini mana yang bisa kita gunakan. Karena kita mau cari R ini, maka kita harus melihat ini saya mau pakai apa ya, modus ponen, modus tolen atau apa gitu. Karena ini sendirian, berarti kita harus buat sendirian ini R-nya karena dia masih gabung dengan Hi. Kita harus pinter-pinter ini. Saya sarankan nanti dalam membuat kesimpulan atau membuat pembuktiannya, teman-teman harus membuat catatan atau mungkin 1 lembar khusus yang isinya adalah bentuk-bentuk validitas argumen atau bentuk argumen lain yang valid, sehingga nanti ketika melihat ada soal seperti ini, teman-teman bisa dengan mudah melihat ini harus menggunakan apa gitu. Baik, ingat, lihat kalau kita lihat di sini ya, 1, 2, dan 3 ini kalau nomor 2 ini ada nomor 1 ini ada jika P maka Hi. Ingat ini ada P juga. Oh, ini kayaknya kita bisa deh pakai ini premis pakai modus ponen.
Nah, misalnya gitu. Atau ini, jika P maka Hi, ini Hi maka R. Oh, ini adalah silogisme disjungtif tadi. Nah, misalnya gitu. Atau konstruktif. Nah, ini kan tadi ada P Hi, ini ada Hi R, oh berarti PR. Nah, misalnya begitu. Nah, ini bisa teman-teman coba. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang di sini dulu ya. Ingat, ingat tadi 1 dan 3, teman-teman. 1 dan 3. Ini kalau kita pasangkan itu merupakan premis pada modus ponen, ya enggak? Jika P maka Hi, kemudian 3-nya P. Nah, berarti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah Hi. Nah, kita coba-coba dulu aja. Karena kita di sini kan ada butuhnya R ya. Maka kita ini juga bisa merupakan modus ponen loh. Tapi kita karena butuh R sendirian, maka kita butuh Hi. Nah, kita kan nggak punya Hi, maka kita cari dulu Hi-nya. Jika P maka Hi, kemudian di sini premis kedua adalah P. Ini. Nah, maka hasilnya adalah Hi. Sehingga pada langkah berikutnya kita bisa tuliskan di sini 4, yaitu kita dapatkan kesimpulannya adalah Hi. Dapatnya dari mana? 1 sama 3, yang di sini tadi 1 sama 3 kita gabung dalam bentuk modus ponen. Nah, sehingga 1 sama 3 modus ponen atau kita singkat MP itu kesimpulannya adalah Hi. Jadi yang kita tuliskan di sini itu adalah kesimpulannya saja. Kesimpulannya kan tadi kan Hi. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah menggunakan 1, 3. Ini yang 1, 3 boleh digunakan lagi, tapi sebisa mungkin kita mencari yang paling efektif atau efisien ya. Kemudian lihat teman-teman, yang nomor 2. Ini kan Hi maka R. Di sini juga ada Hi. Ini juga sama, ini juga dalam bentuk modus ponen. Jadi kita ingat 2 sama 4, ini kalau kita pasangkan, dia juga merupakan premis-premis pada modus ponen. Yang 2 tadi jika Hi maka R, yang 4 tadi Hi. Kita kan punya 4 ya. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan, kesimpulannya kan tadi kalau seperti ini adalah R. Nah, kesimpulannya adalah R. Jadi 2 sama 4 dengan modus ponen, kesimpulannya adalah R. Nah, begini. Jadi kita bisa tuliskan pada langkah kelima adalah R. Kesimpulannya ini tadi 2 dan 4, atau maksudnya adalah premis 2 dan premis 4. Ini adalah digunakan modus ponen untuk menghasilkan kesimpulan si R ini. Jadi teman-teman, premis yang sudah hasil olahan dari yang apa diketahui tadi ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan kesimpulan berikutnya. Nah, kita lihat bahwa di sini hasil akhirnya di sini sudah R, sudah sama dengan kesimpulan yang di soalnya tadi. Karena sudah sama, maka kita bisa katakan bahwa ini kan sudah sama dengan R ya, maka kita bisa katakan bahwa ini argumen ini sampai R ini juga terbukti valid, atau bisa kita katakan jadi argumen tersebut valid gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah kita mengotak-atik dari argumen-argumen lain yang valid, jelas terbukti valid, dengan cara ini tadi, mengotak-atiknya tadi. Kemudian ini kalau ini digabung bisa jadi apa nanti kesimpulannya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Biasanya kalau kita paling gampangnya itu, kalau kita butuhnya R, maka kita lihat di sini yang memuat di kesimpulannya itu apa. Karena memuat di sini adalah Hi maka R. Agar R sendirian, kita kan bisa menggunakan modus ponen tadi. Hi maka R, kemudian biar jadi R itu kita butuh Hi. Nah, di 1, 2, 3 kan kita tidak punya Hi. Maka agar bisa menjadi Hi, kita bisa memanfaatkan tadi. Jadi berpikir terbalik ya. Memanfaatkan jika P maka Hi, kemudian kita punya P, akhirnya kita punya Hi. Nah, kita sudah punya Hi, sehingga kita bisa pakai untuk langkah yang kelima. Baik, video berikutnya nanti kita akan membahas mengenai contoh lain terkait dengan pembuktian validitas argumen menggunakan argumen lain yang valid. Sampai jumpa pada video berikutnya.